Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliyatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila faman ya aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas limpahan nikmat taufik hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atas rasa syukur ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan iman ini semakin hari semakin tebal, semakin besar, semakin bertambah, dan kita berharap ketika nanti kita ini di ujung usia kita dalam keadaan iman kita sudah sempurna. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadratul muhtaramin. Saat ini kita masuk kepada bab yang baru. Tentang perjalanan Nabi Ibrahim, bapak para nabi, dan bapak moyang kita, nabi yang digelari oleh Allah sebagai Khalilullah. Napa Khalilullah. Khalilullah niku nabi yang napa disayang kali Gusti Allah. Sing disayang kali Gusti Allah nabi yang dijadikan panutan oleh para nabi, sehingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini menjadi napa niki menjadi panutan
menjadi panutan bahwa nopo sing dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini patut diteladani. Sehingga apapun yang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini diperintah oleh Allah, wa idzib tala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini diperintah oleh Allah dengan kalimatnya, maka Nabi Ibrahim ini senantiasa menyempurnakan perintah Allah niki. Maka perjalanan Nabi Ibrahim, kok bisa Nabi Ibrahim ini bisa menjadi yang disayang oleh Allah, bisa menjadikan perintah Allah ini bisa disempurnakan. Maksudnya disempurnakan ini adalah diamalkan yang sempurna. Nah, sedangkan kebanyakan menungso niku wau wis ngerti, sudah tahu bahwa sunnah atau hikmah daripada Islam. Nah, menungso niku ala diajari napa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kitab dan hikmah, tapi menungso niku wau milih sing enteng, milih sing wis sing penting kitab, sing penting sing wajib, sing sunnah akhirnya ditinggalkan. Yang sunnah ditinggalkan. Sehingga bertentangan kali nopo sing yang dimaksud oleh Allah di dalam nopo jenenge diperintah untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Kita umat Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah untuk anittaba'a Ibrahim, anittaba'a millata Ibrahim hanifah. Ikutilah anittaba'a millata, sifat-sifat Ibrahim yang hanif, yang lurus. Maka bagaimana cara mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, ketika kita ini belum mengenal Nabi Ibrahim, maka saat ini kita awali nopo sing garai Nabi Ibrahim niku wau disayang kali Gusti Allah. Nah, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selaku Nabi yang benar-benar menyempurnakan perintah Allah ketika diperintah oleh Allah untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Sunnah Nabi Ibrahim itu semua sunnah Nabi Ibrahim itu telah diamalkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, wa idh qala Ibrahimu li abihi, dan ingatlah
ketika Nabi Ibrahim berkata, wa id qala Ibrahim li abihi, kepada bapaknya, li abihi, kepada bapaknya, Azar. Azar ini ada yang mengatakan bahwa Azar ini adalah gelar, tapi wallahu a'lam namanya yang tertulis di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-An'am niki ayat yang ke 74. Wa id qala Ibrahimu li abihi Azara, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada bapaknya Azar, bapaknya namanya Azar, atattakhidhu asnaman, apakah engkau mengambil atau menjadikan asnaman. Asnaman niki napa? Berhala. Asnaman itu berhala. Atattakhidhu asnaman alihatan. Nah, alihatan, Allah. Alihatan niku ilah. Ilah niku napa? Ilah itu yang menciptakan, yang menyembah. Ilah itu adalah yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rezeki, yang jadi yang berkenaan dengan ilah itu adalah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, alihatan, tidak ada ilah kecuali Allah. Maka pertanyaan ini Nabi Ibrahim alaihissalam tujukan kepada bapaknya yang bernama Azar. Atattakhidhu asnaman alihatan, apakah engkau menjadikan ilah asnaman ini sebagai ilah? Artinya apa? Artinya Nabi Ibrahim ini berpikir napa sing dipikir? Lah wong iki patung niku gaenane menungso, berhala patung niku gaenane menungso. Lha niku kok digawe alihatan. Patung itu seharusnya diciptakan, kok disembah seakan-akan dia ini pencipta. Patung itu diciptakan kemudian disembah seakan-akan patung itu pencipta, kemudian seakan-akan patung itu adalah pemelihara. Lah patung niku wau iso memelihara, ya napa jenenge? Patung itu iso memelihara, iso memberi rezeki. Ya berarti ajaib enggak? Wong patung, ya jenenge patung niku wis gak iso lapo-lapo. Mati. Wong barang mati. Lah niku disembah, dianggap ilah. Atattakhidhu aslaman alihatan. Inni araka wa qaumuka fi dhalalim mubin. Ini sekarang sesungguhnya saya, ini sesungguhnya aku, aroka melihatmu, wa qaumuka dan kaummu,
fi dhalalim mubin. Fi di dalam dhalal niku kesesatan mubin sing nyata-nyata. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, monggo saat ini kita aroka wa qaumuka fi dhalalim mubin. Napa dhalalim mubin niku? Dhalalim mubin kesesatan sing nyata. Sesat. Nah, kalau kita ini mengacu kepada surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah niku wonten kata-kata dhalal. Dhalal niku Quran surat Al-Fatihah niku napa? Ummul kitab. Induknya kitab. Kata-kata dhalalim mubin, fi dhalalim mubin ini ada di dalam Fatihatul Kitab, pembukaan kitab. Dan seluruh surat dalam Al-Quran ini adalah rujukannya itu adalah kepada Al-Fatihah. Maka ketika kita ini mengenal kepada Al-Fatihah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, ketika kita ini mengetahui siapa orang yang diberi nikmat, adalah golongan minan nabiyyin wasiddiqin, kemudian wasyuhada wassolihin, ulaika kana rafiqa. Mereka-mereka itulah yang kedudukannya ditinggikan. Jadi 4 golongan ini. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan yang kau marahi, bukan golongan orang yang kau murkai. Sopo yang dimurkai oleh Allah? Yang dimurkai oleh Allah niki wau adalah golongan orang Yahudi. Orang Yahudi ini adalah orang yang dikei napa jenenge? Dikei ilmu, kemudian setelah pandai dengan ilmunya tapi tidak mau beramal. Orang Yahudi ini adalah orang yang sudah pandai ilmunya tetapi tidak mau beramal, kemudian menyembunyikan ilmunya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Siapakah orang yang sesat? Orang yang sesat ini adalah orang yang tidak berilmu tetapi mau beramal tanpa ilmu, sehingga dia menjadi sesat, yaitu orang Nasrani. Nah, simbole orang Yahudi dan Nasrani ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak mengikuti golongan orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang pertama, golongan orang Yahudi adalah orang yang dimurkai. Kenapa? Enggak beramal. Dia ini orang yang berilmu tapi tidak mau beramal. Kemudian menyembunyikan ilmu tadi ini. Ilmu apa saja? Napa? Ilmu nih dari kitab-kitab, mulai dari kitab napa jenenge? Kitab Taurat, kitab Zabur, bahkan kitab Injil, itu mereka disembunyikan, bahkan dirubah-rubah kali orang Yahudi niku. Sehingga
Orang Nasrani ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu diperintah oleh Allah untuk menyempurnakan ajaran Taurat dengan diturunkan kitab Injil, maka Nabi Isa niku wau diburu, kemudian ajarannya disembunyikan, dirubah-rubah, sehingga orang Yahudi itu menentukan membuat peraturan tidak boleh belajar. Dulu itu kitab-kitab kitab Injil itu nggak boleh dipelajari, nggak boleh orang belajar kitab Injil. Sehingga yang dikeluarkan itu bukan kitab Injil, tapi kitab-kitab dari gereja. Ya, gereja niki disetir ambek kaum Yahudi. Itu sampai kapan? Sampai sekarang. Gak percaya. Sampai sekarang. Buktinya apa? Nah, Paulus itu yang ada di Vatikan. Itu bukan orang Kristen. Loh, itu kok jadi pimpinannya orang Kristen, kan aneh. Sehingga apa? Menjadikan orang-orang Nasrani itu adalah orang yang sesat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum ummiyuna, dan di antara mereka ini adalah orang-orang yang ummi, yang tidak bisa membaca, ummi. Layak lamunal kitab, mereka ini tidak mengetahui kitab. Illa amaniya, kecuali mereka ini hanya amaniya, berangan-angan. Amaniya wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanya berprasangka. Oh ngene bae. Lah ini menjadikan mereka ini orang-orang yang sesat. Makanya umat Islam niku wau diperintah oleh Allah untuk anittaba'a millata Ibrahim. Nah, ayat niki, ini bab ini akan membahas tentang bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Nah, ini Nabi Ibrahim ketika melihat bintang di langit. Nah, melihat bintang di langit itu, ketika bintang tadi ini tenggelam, wah berarti ini bukan Tuhanku. Ketika melihat bintang di langit, bintang dikira ini paling iki Tuhanku paling. Atau itu nanti akan pada ayat-ayat berikutnya. Falamma janna alaihil lailu, akau kaban ketika pada malam hari melihat jenis bintang, qala hadza rabbi, Nabi Ibrahim, iki mungkin pangeranku. Falamma qala ketika falamma afala qala, ketika jenis tenggelam, maka Nabi Ibrahim berkata, la uhibbul afilin. Ya, saya tidak suka yang tenggelam. La uhibbu, saya tidak mencintai afilin, yang tenggelam. Falamma ra'al qamara, ketika melihat bulan, bazihun,
qala hadza rabbi. Ketika melihat bulan, mungkin ini adalah Tuhanku. Nah niki. Tapi ketika bulane falama afala qala lain lam yahdini rabbi la aku nanna minal qaumiz zalimin. Lam yahdi, apabila tidak memberiku petunjuk, ketika Robbi Tuhanku tidak memberiku petunjuk, sungguh aku akan menjadi kaum yang dolim. Nah. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi ayat ini, bab ini menerangkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam niki, bagaimana Nabi Ibrahim dicintai oleh Allah niki karena apa? Karena berjuang mencari keyakinan, mencari iman nang di sing di pangeranku iki. Ya lek menungso niku wau terjebak dengan yang dicari hanya dunia, yang dicari hanya kesenangan sementara, gak ngurus sampai imane, gak ngurus sampai napa jenenge tujuan hidup di dunia niki napa. Maka kita ini telah mengabaikan perintah Allah untuk mengikuti milai Ibrahim. Maka wa id qala Ibrahimu li abi, apalagi ketika kita ini diberi cerita, dikasih cerita tentang Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, apakah engkau mengambil asnaman? Asnaman itu patung-patung sebagai alihatan, berhala-berhala ini sebagai ilah. Lah ini keberanian seorang anak yang bernama Ibrahim itu menanyakan kepada bapak, seorang bapak sing ngekei napa jenenge, sing memelihara Nabi Ibrahim, kemudian yang napa jenenge, yang hari-hari memberi pelajaran, memberi nang Nabi Ibrahim, sing ngopeni niku napa lek ngarani ngopeni? Ngeramut ngopeni, wis diopeni, akhirnya wani nakoni tentang masalah pangeran. Apakah atattakhidhu asnaman alihatan? Atattakhidhu asnaman alihatan. Apakah engkau menjadikan asnaman, berhala-berhala niki jadi ilah, jadi sesembahan? Lah sampean kok gak mikir sih, Pak? Lho. Padha karo ngomong niku napa jenenge kasarane niku, omongane niku, sampean kok gak mikir sih, Pak? Ya kira-kira ono enggak ada pemuda saat ini yang kira-kira akan mengatakan kepada bapaknya, sampean kok gak mikir sih, Pak? Wayahe salat kok gak salat? Wayahe salat, padahal sholat itu bisa menjadikan sampean itu derajat sampean tinggi. Kenapa? Ketika sampean sujud, sekali sujud, maka Allah akan mengangkat derajat sampean. Tapi sampean kok gak mau? Ono kira-kira? Ada kira-kira seorang pemuda hari ini yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim kayak gitu? Hadirin yang dirahmati Allah, hal ini menjadi pelajaran
Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya yang bernama Azar, atattakhidhu asnaman aliyatan. Inni aroka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihatmu, wahai bapak, sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu ini dalam keadaan sesat, dalam keadaan kesasar, dolim, dolala, kesasar, sesat, kesasar. Kudune sampean waktune sak niki waktune goleki Gusti Allah, goleki pangeran. Kudune sampean saiki belajar sing ngopo? Belajar goleki pangeran. Kudu belajar kartu, kudu belajar remi, kudu ngentekno waktu, kudu mlaku-mlaku, tetapi belajar mencari pangeran. Sebagaimana Nabi Ibrahim mulai pemuda, mulai masih jadi pemuda sampai beliau ini sampai tua. Ini tidak pernah terjadi Nabi Ibrahim niku wau. Napa jenenge nganggur. Napa lek ngarani? Main-main niku napa? Lahun. Laibun walahun. Jadi dulinan main-main enggak pernah. Nabi Ibrahim ini mulai sejak pemuda berjuang, sing diperjuangkan adalah bagaimana mencari pangeran Tuhannya. Nah, ini nanti sampai Nabi Ibrahim itu nanti diusir oleh Azar niku wau. Nah, ketika diusir oleh Azar, Nabi Ibrahim langsung keluar dengan idah. Ketika Nabi Ibrahim keluar, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Dungane napa niku? Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ini sak temen-temene aku zahibun. Zahibun niku berangkat ila rabbi kepada Tuhanku, sayahdin, semoga Tuhanku memberi petunjuk. Diusir ambek wong tuane sampai keluar dari rumah. Kemudian tujuannya apa? Keluar dari rumah mencari Tuhan, mencari pangeran, kudu mencari pekerjaan, kudu mencari kehidupan